Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah mu'takif yang beriktikaf di masjid kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia dalam kehidupan kita. Tidak lupa, mari kita ringankan lisan kita untuk bersolawat ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan duduk sila kita di rumah Allah ini mendatangkan banyak keberkahan dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita di dunia, terlebih lagi kehidupan kita di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu kembali setelah pertemuan kita yang terakhir. Kita membahas beberapa riwayat hadis dan dalil-dalil yang terkait tentang kebolehan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mumpung ini adalah bulan Maulid Nabi, mari kita bermuhasabah, seberapa seringkah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu ciri-ciri seseorang yang mencintai orang lain itu adalah banyak menyebut-nyebut namanya, banyak memikirkan dan membayang-bayangkan orang yang dia cintai. Maka karena kita ini seorang muslim dan dituntut wajib untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara cara menerapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah adalah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, cuman kadang-kadang berbagai kesibukan, berbagai tuntutan duniawi membuat kita lupa, membuat lisan kita itu jarang menyebut nama Rasulullah dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu pada malam hari ini kita akan membaca beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehebatan, keutamaan dan kedahsyatan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat memotivasi kembali iman kita untuk senantiasa bangkit, ya, bersemangat dalam memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang akan kita jadikan sebagai rujukan bacaan hadis kita pada malam hari ini adalah kitab yang berjudul Lubabul Hadis, ya, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Baik, beliau mengatakan dalam kitabnya ini, fi fadilatis salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang fadilah, keutamaan, kelebihan bersolawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran, siapa yang bersolawat ke atasku satu kali solawat, maka Allah akan bersolawat ke atasnya dengan 10 kali solawat. Jadi satu solawat kita ke atas Rasulullah itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali solawat. Nah, untung ya, sekali kita bayar Allah kasih 10. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Hibban
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa makna Allah bersalawat ke atas kita 10 kali? Apakah bermakna Allah mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Ya, tidak mungkin ya, karena Allah tidak mungkin bersalawat kepada Allah sendiri. Makna salawat dari Allah kepada hambanya itu sebagaimana disebut dalam banyak kitab-kitab tauhid, di antaranya disebut oleh Imam Al-Bajuri rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Murid Syarhu Jawharatut Tauhid. Salawat itu kalau datang dari Allah kepada hamba itu maknanya istighfar, bukan al-ghufran ya, atau maghfirah. Maknanya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita bersalawat ke atas Rasulullah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita 10 kali. Itu makna Allah bersalawat ke atas hamba. Jadi bagi kita manusia biasa yang tentunya berlumuran dosa, yang tentunya tidak suci dari perbuatan-perbuatan maksiat, ini kabar baik, karena ternyata salawat itu menjadi salah satu sarana atau wasilah ampuh agar dosa-dosa kita diampunkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sederhana kan kalimat salawat itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau bisa pakai salimnya, Allahumma salli wa sallim. Karena kata para ulama, bersalawat ke atas Rasulullah tanpa mengikutkan taslim atau menyebut kata salim itu hukumnya makruh. Karena dalam Al-Quran Allah sendiri bersalawat dan bersalam, bertaslim ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan bukan hanya bersalawat tetapi sallimu, taslimlah kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi diucapkanlah kata-kata taslim dengan menyebut wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sekali kita mengucapkan kalimat ini, maka 10 kali ampunan Allah berikan kepada orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah. Wa fi riwayatin man shalla alayya alfa marratin busyira bil jannati qabla mautihi. Artinya, siapa yang bersolawat ke atasku 1000 kali, 1000 kali, maka tidaklah orang itu mati melainkan sebelum kematiannya dia akan diberikan kabar gembira oleh Allah bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi siapa yang membiasakan salawat ke atas baginda Rasulullah, ya, berapa banyak Ustaz? Tak terbatas, cuman minimal barang siapa yang rajin bersalawat kepada baginda Rasulullah 1000 kali, maka orang ini, kata Rasulullah, tidaklah dia mati melainkan sebelum ia mati Allah akan berikan dia kabar bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi sebelum kita mati nanti ada orang-orang yang sebelum dia mati dia diberikan kabar gembira oleh Rasulullah bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Ya, yang tahu ini hanya orang yang mengamalkan ini, yang rutin berselawat. Tentunya Allah akan berikan kepada dia tanda-tanda, Allah akan berikan kepada dia ilham sehingga hatinya senang, berbahagia. Mungkin pada saat sakaratul maut, sebelum betul-betul rohnya keluar, Allah tunjukkan pada dia surga. Ya, mungkin Allah katakan, inilah tempatmu nanti setelah engkau mati. Pokoknya orang yang rajin berselawat kepada Rasulullah, apalagi merutinkan 1000 kali selawat minimal, ini bukan mesti 1000, lebih 1000 pun kalau sanggup tak apa-apa. Ya, rutinkan selawat kepada Rasulullah, insya Allah sebelum kematian kita nanti Allah akan kasih tahu, Allah akan berikan kabar gembira, inilah tempatmu nanti di surga, yaitu di surga Jannatun Na'im. Ustadz, gimana kalau ada orang sholawat banyak Ustadz tapi ngantuk-ngantuk? Karena ada orang sering nanya itu, Ustadz,
mana lebih baik Ustaz? Salawat 10 kali tapi khusyuk daripada 1000 kali tapi ngantuk-ngantuk tak khusyuk Ustaz, gimana itu? Itu. Dua-duanya bagus, 10 kali pun sedikit pun dia, tapi kalau dawam itu maknanya rutin dengan penuh khusyuk, dengan penuh mahabbah, rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun baik. Tapi kalau memang sanggup 1000 walaupun harus mengantuk-ngantuk, mata lelah, amalkan saja. Kenapa demikian? Ini ada rahasianya. Qala ba'du sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab yang berjudul Tankihul Qaulil Hadits Syarh Lubabil Hadits, ya, karya Imam Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu taala, beliau menyampaikan sebuah riwayat di mana sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah. Apa yang mereka tanyakan? Sallallahu ashran liman shalla alaik marratan wahidatan. Hal dzalika liman kana hadiral qalb? Ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwa siapa yang bersalawat ke atasmu 1 kali, Allah akan memberikan ampunan kepadanya 10 kali. Wahai Rasulullah, apakah hadis ini, manfaat salawat ini baru didapatkan orang kalau dia khusyuk dalam bersalawat? Nah, gimana kalau orang salawatnya banyak tapi ngantuk-ngantuk, gak khusyuk? Karena kan 1000 itu bukan sedikit Pak, ya, banyak itu kan. Kita ini kadang-kadang yang zikir siap salat saja dengan ngantuk-ngantuk gitu, istighfar cuma 3 kali kan, tasbihnya cuma 33 kali, hitung-hitung kalikan tasbih 33, tambah lagi tahmid ya 33, tambah takbir 33, tambah tahlil di belakangnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu jadi 100 lah jumlahnya. Itu aja pun dah ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang kepanasan. Alhamdulillah, hamlah, bukan alhamdulillah lagi, hamlah jadinya, saking mengantuknya. Subhanallah, awalnya semangat, subhanallah, lama sebelah, tinggal sebelah lagi udah tinggal di mana nggak tahu. Baru 100 sudah mengantuk. Gimana kalau sampai 1000, kalau sampai 2000, 3000, 5000? Jadi pertanyaan ini ditanyakan kepada para sahabat, apakah manfaat salawat itu baru didapatkan kalau orang tersebut khusyuk? Nah, gimana kalau di hatinya nggak khusyuk? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, nggak begitu kata Rasulullah. Bal huwa likulli musallin ala ghafilin. Bahkan manfaat salawat itu pun didapatkan oleh orang yang ghafil, yang hatinya nggak khusyuk. Hatinya nggak khusyuk, melayang-layang entah kemanapun, matanya ngantuk-ngantuan, ya, matanya pun ya, kayak orang lelean tadi malam nggak tidur. Sekalipun orang tersebut bersolawat dalam keadaan hatinya kurang khusyuk, ya, karena kelelahan kah atau karena mengantuk dan sebagainya, semua orang yang bersolawat kepada Rasulullah berhak mendapatkan solawat kembali dari Allah. Nah, wa yu'tihi Allahu amsalal jibal, bahkan Allah akan memberikan kepadanya ampunan semisal gunung-gunung. Maknanya ampunan yang sangat besar lah. Di sini kalimatnya Pak jibal. Jibal itu jamak dari jabalun. Jabal maknanya gunung, jibal itu maknanya gunung-gunung. Berarti gunungnya nggak satu. Satu gunung saja sudah gedenya luar biasa, masya Allah. Apalagi gunungnya banyak. Begitulah permisalannya kata Rasulullah, orang yang berselawat kepada Rasulullah, walaupun dia hatinya kurang khusyuk, Allah akan turunkan ampunan segede gunung-gunung yang banyak itu. Nah, bukan cuma itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Malaikat pun, kalaupun ada orang bersolawat hatinya kurang khusyuk, matanya mengantuk, ya, kurang semangat, tetap malaikat pun akan memohonkan ampunan kepada Allah, ya Allah ampunkan orang itu. Dan malaikat akan menadahkan tangannya berdoa kebaikan kepada Allah agar kebaikan itu diturunkan kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah, walaupun dia sedang dalam kondisi yang tidak bersemangat betul. Itulah hebatnya salawat itu, Pak. Nah, Ustadz, itu kan orang yang kurang semangat. Gimana kalau betul-betul semangat salawatnya, matanya melek? Nah, bahkan disiapkannya kopi supaya malam Maulid Nabi ini sampai nanti akhir, kalau bisa Ustadz gak tinggal salawat 1000 kali. Nah,
Itu boleh Pak ya, dirutinkan. Nggak mesti pada bulan Maulid, kapan saja boleh. Cuman kan namanya manusia itu suka pada momentum. Itu sudah fitrah manusia. Kalau momentum itu datang kembali, dia akan teringat pada momentum itu. Misalnya Maulid Nabi ini momentum bulan kelahiran baginda Rasulullah. Dia teringat, memori akan kembali kepada lahirnya baginda Rasulullah, perjuangan baginda Rasulullah, dakwah baginda Rasulullah, ajaran baginda Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Memorinya akan ingat kembali. Nah, dimanfaatkanlah itu. Entah sebelum tidur diusahakan, nggak pun sampai 1000 ya, entah 100, nggak pun 100 ya, entah 50, nggak pun 50 ya, entah 33 lah, 2 kali putar jari kan macam biasa. Nggak pun 33, minimal 10 lah. Tak pun 10 minimal, berapapun jadi. Yang penting sebelum tidur salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kan kalau orang yang kurang semangat, kurang khusyuk. Gimana kalau orang betul-betul khusyuk dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa amma idza kana hadiral qalbi waqta as-salati alayya fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah taala. Adapun orang itu kalau dia khusyuk ketika ia bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, maka tak ada yang tahu sebesar apa yang akan Allah berikan pada orang tersebut. Gak ada yang tahu. Artinya apa? Yang tak khusyuk saja dapatnya seperti itu, apalagi yang khusyuk betul. Bahkan ketika dia bersalawat, dia menangis karena teringat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang kurang khusyuk saja dapatnya luar biasa besar, gimana lagi orang yang khusyuknya luar biasa ketika bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran." Siapa yang bersalawat ke atasku 1 kali salawat, maka Allah akan bersalawat ke atas orang tersebut 10 kali salawat. Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'ah. Dan siapa yang bersalawat ke atasku 10 kali, maka Allah akan bersalawat ke atas orang tersebut 100 kali. 100 kali lipat ampunan Pak Allah berikan kepada kita hanya gara-gara kita bersalawat 10 kali. Nah, wa man shalla alayya mi'atan, dan siapa yang bersalawatku ke atas, dan siapa yang bersalawat ke atasku 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, Allah akan bersalawat ke atas orang tersebut 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar, dan siapa yang bersalawat ke atasku 1000 kali, maka neraka tidak akan menyentuh tubuh orang itu. Nah, makna bersalawat kepada Rasul 1000 kali itu maknanya ya dia sudah rutin mengerjakan yang wajib, yang haram-haram sudah dia upayakan untuk dihindari, maka salawatnya yang 1000 itu bisa menjadi bentengnya dari api neraka. Nah, jadi kalau kita nih Pak, para pemburu ampunan ya, para pemburu maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, para pemburu keselamatan di akhirat ya, para pemburu surga, maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan salawat itu menjadi benteng Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya dari api neraka, insyaallah. Baik, kita lanjut lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannati." Siapa yang lupa bersalawat ke atasku, maka dia telah salah jalan untuk meniti jalan ke surga. Nah, apa makna lupa di sini? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin nisyan at-tark amdan. Yang dimaksud dengan lupa di sini maknanya adalah meninggalkan dengan sengaja. Dimanfaatkannya untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia ngaku maunya ke surga, maka dia telah salah jalan. Karena di antara jalan yang memuluskan seseorang itu masuk ke dalam surga adalah dengan bersolawat.
Ini ada banyak jalan nih, jalan maksiat, jalan amal ibadah, ada jalan cinta kepada Rasulullah, ya. Kalau ada orang punya waktu luang, jarang bersolawat kepada Rasulullah, tidak menyempatkan lisannya untuk menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah salah memilih jalan. Nah ini, ya, salah memilih jalan. Fa idza kana at-tariku yukhti'u tariqal jannati kana al-musalli alaihi salikan ilal jannati. Nah, maka orang yang meninggalkan salawat dengan sengaja, maknanya tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk bersalawat, orang ini telah salah memilih jalan. Adapun orang yang salik, orang yang merutinkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada sejatinya dia sedang menempuh jalan untuk menuju ke dalam surga. Makanya dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, ia berkata, as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hiya at-tariqu ilal jannah. Salawat ke atas Rasulullah itu adalah jalan menuju ke dalam surga. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ulan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum adayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat ke atasku sewaktu ia hidup di dunia. Nah, orang yang paling dekat dengan Rasul nanti di padang mahsyar, di surga, di akhirat, adalah orang yang paling banyak bersolawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya dong, karena kan orang yang bersolawat itu kan menunjukkan dia itu sedang jatuh cinta kepada Rasulullah. Namanya diulang-ulang, nama Rasul disebut-sebut, terngiang-ngiang di dalam pikiran, terucap dari lisan. Nah, tentu ini adalah dalil, bukti yang sungguh-sungguh bahwa ia benar-benar jatuh cinta dengan baginda Rasulullah. Wajar kan kalau nanti di akhirat sang kekasih akan datang menjemput dia. Ya. Karena kan manusia itu nanti kan akan dibangkitkan di akhirat bersama orang-orang yang dia cintai. Jadi kalau lisan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, berarti kan Rasul termasuk orang yang sangat kita cintai. Kalau bisa dan seharusnya seyogyanya, Rasulullah orang yang paling dicintai dalam hati kita dibandingkan seluruh makhluk yang ada, sekalipun ayah dan ibu kita. Nah, ya, sekalipun ayah dan ibu kita. Rasulullah bersabda, tidak sempurna keimanan kalian hingga aku menjadi orang yang paling kalian cintai dibandingkan apapun yang ada di dunia ini, termasuk orang tua. Nah, jadi kita nggak boleh cinta orang lain selain orang tua kita yang lebih tinggi dari orang tua kita, kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa untungnya nanti di akhirat dekat sama Rasulullah? Rupanya kalau dekat sama Rasulullah itu apa untungnya nanti di akhirat? Oh, banyak. Di antaranya kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, ahaqquhum bi syafaati, orang yang paling layak, paling berhak untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Kita ini kan sering kan kalau ngomong, ketika pembawa acara ngomong gitu ya, mudah-mudahan kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Kan itu harapan kita ya. Karena semua orang nanti di akhirat Pak akan mencari-cari syafaat. Apa makna syafaat itu Ustaz? Syafaat itu bantuan. Coba Bapak bayangkan, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, itu jangan dibayangkan padang mahsyar itu tempat perkumpulan biasa macam orang apel tahunan, bukan. Kayak apel mingguan kan, bukan itu. Padang mahsyar itu tempat perkumpulan sekaligus tempat yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena di situ ada mahkamah, ada pengadilan. Bayangkan Pak, Bapak belum dipanggil, masih antri nunggu giliran. Tapi di depan Bapak melihat orang disidang, dan di antara yang disidang itu ada yang Allah campakkan ke dalam neraka. Ketika ditimbang, timbangan dosanya jauh lebih besar. Dan sebelum Bapak Ibu ditimbang, Bapak Ibu akan diberikan catatan amal. Ini sebelum dipanggil.
kalau diberikan dari sebelah kanan, itu tanda bapak-bapak ibu selamat semuanya. Tapi kalau diberikan di sebelah kiri, itu sudah menggeletar dari belakang min wara' zahri, dari belakang pundak kita. Ini buku kau, kata malaikat. Itu dah alamat, itu tanda-tanda tak baik. Kita dah menggeletar ini. Kenapa buku saya diberikan dari belakang? Ya, kenapa dari belakang? Kita baru ingat, oh ternyata dalam Al-Quran ciri-ciri orang yang akan dicampakkan ke neraka, buku amalnya diberikan dari belakang. Dan di depan bapak sudah ada mahkamah. Tidak sedikit orang setelah disidang dicampakkan ke dalam neraka. Siapa yang enggak menggeletar? Makanya suasana di padang mahsyar itu digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti matahari diletakkan sejengkal di atas kepala. Itu gambaran dan lambang serta simbol kedahsyatan hari kiamat itu, hari mahsyar itu, hari perkumpulan itu. Maka dalam hadis sahih Muslim, ya, diriwayatkan bahwa berlarianlah semua orang mencari orang-orang yang dianggap bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Isa. Orang berlarian minta kepada para nabi. Tapi seluruh nabi itu mengarahkan, kalau mau syafaat datanglah, carilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicarilah Pak, rame-rame itu yang mencari. Bayangkan bapak ini, sejak Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi Pak, bapak ini umatnya yang nomor berapa coba? Andai kata semua umat Islam itu dari zaman awal dulu sampai sekarang dikasih kartu identitas, bapak itu nomor berapa coba? Ya, berapa miliar sudah umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Ramai yang berkumpul, ramai yang antri untuk ketemu dan untuk meminta syafaat baginda Rasulullah, minta bantuan kepada Rasulullah di padang mahsyar nanti. Kira-kira bapak ibu tertengok Rasulullah kan nanti ini? Di mana lah kita nanti itu Pak ya? Gitu ramai yang antri itu. Ya. Takutnya belum sempat ketemu Rasul sudah dipanggil namanya. Bayangkanlah itu. Yang antri ramai nih. Semuanya berebut, ya Rasulullah, isfa'alana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, syafaatnya ya Rasulullah, bantuannya ya Rasulullah. Tolong ya Rasul, saya ini orang penuh pendosa. Tapi yang teriak begitu bukan cuma bapak. Dari orang soleh sampai para maksiat yang kelas kakap semuanya minta. Ya Rasulullah, syafaat ya Rasulullah, syafaat ya Rasulullah. Kira-kira kita ini nampak Rasul tidak nanti itu? Bayangkanlah gimana ngerinya padang mahsyar itu. Sangat ngeri lah. Ya. Kalau dibayang-bayangkan ya Allah. Makanya Umar ibn al-Khattab itu sekeras-kerasnya Umar, sekeras-kerasnya watak Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau sudah mendengarkan ayat azab itu menggeletar juga Umar rupanya. Menggeletar dia, tertunduk lesu. Sekelas Umar saja, salah satu dari yang sahabat yang dijamin masuk surga saja, itu kalau sudah dengar ayat azab itu ya Allah, menggeletarnya luar biasa Pak. Kita tahu kan gimana garangnya Umar itu. Umar tuh gak main-main sama penista Islam. Apa kata Umar? Pancung aja lehernya itu, kata Umar. Kerasnya watak Umar itu. Orang lain hijrah diam-diam malam-malam hari, Umar hijrahnya siang-siang bolong. Tanya orang, mau kemana kau Umar? Kau bawa pedang kau? Siapa yang pengen malam ini istrinya jadi janda, siapa yang pengen anaknya jadi yatim, halanglah Umar katanya. Bayangkan itu kerasnya watak Umar itu, gak takut sama orang. Giliran kena ayat azab ya Allah, menggeletar Umar itu Pak. Kadang-kadang awak berpikir Pak, jangan-jangan kita ini lebih keras dari Umar. Umar saja dengar ayat azab saja dia menggeletarnya luar biasa, awak dia biasa saja. Di MTQ kan lagi kan, walahum ma'adzabun alim, itu ayat azab tuh. Yang nonton Allah irfa katanya, dia nggak tahu tuh ayat azab itu. Dia nggak tahu ya. Apalagi ayat di Al-Baqarah itu, Allahumma shalli ala Muhammad. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Yang dengar di bawah tuh irfa Allah. Kalau Umar dengan ayat itu Pak udah menggeletar, tertunduk lesu, menangis para sahabat itu. Makanya dalam hadis yang sahih
lupa saya apa riwayat Bukhari atau riwayat Imam Muslim, ya, saya lupa. Para sahabat Nabi itu digambarkan di antara sebagian mereka ya itu seperti orang gila. Kenapa? Di malam hari mereka berzikir sampai larut malam, ya, sampai larut malam. Begitu pagi mereka bangun sholat subuh masih lanjut berzikir, sampai-sampai kata para sahabat yang lain mereka seperti orang gila. Kenapa? Mukanya tak terurus, badannya tak terurus. Bukan karena mereka tuh tak sayang sama diri sendiri, tapi kadang-kadang ketakutan pada neraka itu membuat kita tak sempat lagi mikirkan diri sendiri. Takut terhadap azab itu membuat kita tak sempat lagi memikirkan diri sendiri. Bagaimana hebatnya para sahabat Rasulullah itu. Nah, jadi jamaah sekalian, semuanya berlarian mencari baginda Rasulullah. Kenapa? Karena syafaat itu bantuan. Bantuan ini modelnya macam-macam. Ada orang yang asalnya masuk neraka yang paling kerak-keraknya, yang paling keras. Nah, berkat dari syafaat dia diringankan siksanya. Masuk neraka juga, cuman nerakanya yang lebih ringan. Ada orang yang aslinya masuk neraka dikeluarkan dari neraka karena syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi masuk neraka. Ada orang yang dapat syafaat memang sudah masuk surga, tetapi surganya dinaikkan lagi levelnya oleh Allah. Kenapa? Karena syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dapat syafaat dengan cara Allah ringankan beban yang dia tanggung ketika di padang mahsyar itu. Itu kan orang penuh ketakutan, Pak. Ada orang Allah ringankan rasa takutnya berkat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya kata Rasulullah, inna ulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari akhirat, yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersolawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang merutinkan ya, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada kita sambung sedikit lagi menjelang Isya ini. Nggak ada? Baik, sambung lagi. Satu hadis lagi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalla alayya." Tidak ada satu doa manapun melainkan antara doa kita dengan langit itu terdapat hijab, terdapat penutup. Langit di sini tempat doa itu naik, Pak ya. Jangan dibayangkan Allah itu tinggal di langit. Allah tidak butuh pada tempat. Allah tidak terletak pada suatu ruang. Allah tidak terletak pada suatu ruangan. Allah tidak butuh kepada tempat. Jadi Allah tempatnya bukan di langit, tapi langit itu tempat naiknya doa, tempat tinggalnya para malaikat ya, dan tempat Al-Quran dulu singgah sebelum Al-Quran itu diturunkan Allah ke bumi. Nah, jadi antara doa kita dengan langit itu terdapat dinding. Nah, dan dinding itu yang membuat dia itu bisa terbuka apabila orang yang berdoa itu mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sulliya alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'at du'a. Jadi kalau doa itu disalawati oleh orang yang memanjatkannya, maka in kharaqa dzalikal hijab, tersingkaplah hijab atau penutupnya itu dan diangkatlah doa itu ya ke atas langit. Jadi makanya kita berdoa itu kan, Pak, itu kan pakai selawat ya. Nah, sebaiknya doa itu di awal pakai selawat, di pertengahan pakai selawat, di ujung pakai selawat. Itu lebih baik. Kalau kebiasaan kita pun sudah baik juga nya, di pangkal pakai selawat, di ujung pun sebelum tutup pakai selawat. Tapi kalau mau paten lagi supaya hijabnya terbuka, supaya doa kita sampai ke tempat yang dituju, maka di pangkal buat doa, di pertengahan buat doa, di pangkal buat salawat, di pertengahan salawati doa itu, yang di ujung salawati doa itu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa
pertengahan lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa lagi di penghujung. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Insyaallah terbukalah dinding antara doa kita dengan langit, sehingga doa kita insyaallah lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekianlah kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dimudahkan Allah lisannya, lidahnya untuk bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah sekalian saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma rabbana salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma rabbana hab lana minas salihin warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.